Anda masih bersama kami dalam Special Report 80 tahun Republik Indonesia. Saya Doni De Keizer. Saya Desmona Chandra. Kita muat ya. Waduh, sangat tendensius ini. Pagi-pagi ngomongnya begini. Apakah saya in frame apa out frame? Jadi saya sebenarnya ini berdua, jadi saya hitungannya mendekat. Enggak, saya sebenarnya hitungannya out frame. Tapi kameramen kita sudah zoom out se-out-outnya biar sehingga saya muat ikut masuk. kita. Ya, artinya yang penting bahagia lah ya. Iya. Dan kita sangat bahagia karena kita sudah kehadiran satu narasumber yang bisa bercerita banyak tentang sejarah Indonesia merdeka. Betul, bukan cuma sejarah dari Indonesia merdeka, tapi bagaimana kita memaknai kemerdekaan dan sejarah itu sendiri. Karena tadi Mona bilang history kan, jangan salah Mon, ada history dan ada his story. Oh, jadi ada cerita di balik sejarah itu. Nah, kita tanya aja kepada tamu istimewa kita. Tadi kita sudah kasih spill ya pemirsa. Adalah Asep Kambali. Beliau adalah sejarawan Indonesia dan juga founder komunitas Historia Indonesia, di mana saya anggotanya. Iya, dan saya non anggotanya. Kang Asep apa kabar? Kang Asep, Alhamdulillah merdeka. baik, Mas Don, Mbak. Merdeka. Bagaimana nih? Boleh diceritakan refleksi 80 tahun Indonesia merdeka? Ya, Kenapa menghela nafas, Mas? Panjang nih kayaknya. Aduh, panjang ceritanya nih. iya karena makin kesini kayaknya makin kesana. Makin kesana. Jadi peringatan kemerdekaan itu kerap selalu kita maknai dengan kegiatan-kegiatan yang tidak relevan. Oke. Ya, misalnya salah satunya dengan Panjat Pinang balap karung makan kerupuk. Oh. Itu kan identik dengan 17 Agustus. Ya, itu perlombaan kolonial. Ya, yang diselenggarakan oleh Belanda untuk meninabobokan orang Indonesia. Ya, simbol pelecehan, simbol penindasan, simbol penjajahan yang dilakukan oleh mereka. Coba pernah lihat nggak orang Belanda panjat pinang? Justru mereka tuh nonton rakyat jelata. Jadi itu sebuah tontonan. Ya, untuk menghibur kita, ya, menghibur mereka dan kita sebagai objeknya, gitu ya. Iya. Di atas kemeja keju dan itu mewah di masa itu, gitu ya. Hanya orang Belanda yang bisa menikmati itu. Kita nggak pakai baju, kain belacu atau karung goni. Betul. Simbol tanam paksa, karung goni kan dijadikan balap karung. Makanya lomba makan kerupuk sebagai simbol kemelaratan di kompleks saya ganti. Lomba makan nasi padang 3 bungkus. Woi, kalau itu saya mau ikut. Ada yang request boleh pakai redang tunjang gak? Yang alot lama dong. Tapi sebentar Kang, saya mau protes. Kenapa Kenapa? kalau kunjungan ke museum, bahkan nginep di museum, saya diajak ikut. Tapi giliran makan nasi padang saya nggak dikasih tahu. Waduh, nggak Oke, bener nanti ini. itu urusannya ya setelah wawancara kita, setelah kita selesai dialog ini. Tapi Kang, kalau misalnya boleh nggak kita membacanya sebagai bagaimana sejarah itu kemudian bertransformasi. Karena lomba-lomba itulah kini yang membuat keriaan di tengah masyarakat kita. Betul. Ya. Merayakannya ya, pestanya ya. Iya, pestanya. Warga satu komplek misalnya, satu permukiman dari berbagai latar belakang yang sampai berbeda-beda. nutup jalan. Menutup jalan, kemudian mereka berkumpul yang mungkin tetangganya sebelumnya tidak pernah ngobrol, tidak kenal ya, tapi kemudian di hari 17 Agustus ini mereka berkumpul di satu tempat, kemudian merayakannya dengan sukacita, mengikuti lomba dari yang tua, dari yang muda. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita memaknai kalau bentuk-bentuk lomba seperti itu kini menjadi satu ciri khas peringatan hari ulang tahun bangsa ini? Betul. Waktu saya ngomong begitu memang nggak sedikit yang kemudian melemparkan kata-kata ya. Untung nggak dilemparin seperti Bupati Pati ya. Dilemparin gitu. Untungnya enggak gitu. Nah, saya keliling Indonesia, bahkan keliling media termasuk ke Nusantara TV. Saya berterima kasih. 2015 saya mengatakan Panjat Pinang itu haram. Ya, bahkan yang menarik pemerintah Aceh hari ini pun melarang perlombaan itu gitu ya. Itu saya berterima kasih sama teman-teman di Aceh sampai hari ini gitu, mereka konsisten. Nah, kenapa? Karena dengan perlombaan itu justru menjauhkan anak-anak bangsa dan kita terhadap Indonesia itu sendiri. Tidak ada di dalam lomba Panjat Pinang itu efeknya kemudian kita makin mengenali sejarah, makin mengenali para pahlawan bangsa kita. Itu justru meninabobokan, sekali lagi itu menjauhkan kita dengan bangsa ini. Maka justru
di era transformasi ini hari ini digital, itu semakin banyak informasi sejarah yang misleading. Yang disinformasi, misinformasi itu kerap terjadi dan itu membuat semakin informasi itu semakin terdistorsi dan apalagi sejarah semakin ngawur pada akhirnya. Nabi Sulaiman lah yang bangun Candi Borobudur misalnya. Thomas Matulesi yang nama asli Patimura diubah namanya menjadi Ahmad Lusi karena katanya dia orang Islam kemudian dikristenisasi. Kan mengerikan informasi sejarah itu. Makanya justru merayakan kemerdekaan itu dengan retrospeksi. Ya, dengan mempelajari sejarah bangsa. Makanya saya bikinnya Amazing Race, Historia Amazing Race, lomba mirip pahlawan, lomba baca teks proklamasi gitu kan. Di kompleks saya itu saya bikin. Gitu ya. Awalnya juga saya dilemparin, dikata-katain, diteriakin waktu saya sambutan. Nah, jadi Mbak, memang betul di Panjat Pinang tuh ada gotong royong, ya ada ngumpul warga, guyub dan seterusnya. Tapi itu semu. Itu semu, itu sesuatu yang membuat kita justru tidak makin kokoh secara fundamental. Tidak ada relevansinya dengan sebenarnya kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Bahkan itu warisan dari era kolonial ya. Artinya kalau mau dilakukan itu Kang Asep, jangan sebenarnya pada saat kita merayakan ulang tahun kemerdekaan. Silahkan di event-event yang lain gitu kan. Nah, masalahnya begini Kang. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Bahkan ya tadi saya mengutip statementnya Mona, history jadi his story. Setiap orang ingin menciptakan sejarahnya sendiri. Bahkan kadang kita bingung, sejarah bangsa kita tuh yang benar yang mana, yang versi siapa Kang? Ini menarik karena pemerintah hari ini kan sedang menulis ulang sejarah. Saya katakan, bahkan saya ditanya apakah Kang Asep mendukung, 100% saya mendukung. Penulisan ulang sejarah itu wajib bagi sebuah bangsa yang isinya manusia. Karena kita bangsa manusia. Kenapa? Karena manusia itu zon historikon. Ya, ini bukan perkataan Aristoteles. Ini perkataan saya, zon historikon itu. Aristoteles mengatakan zon politikon. Setiap manusia itu berpolitik. Nah, kalau menurut saya setiap manusia itu adalah pembuat, pencipta, pemilik dan pelaku sejarah. Manusia itu setiap detik menciptakan sejarah. Maka sejarah manusia itu bersifat dinamis. Dan kalau kita punya buku sejarah itu tahun 85, Indonesia terakhir menulis sejarahnya itu, maka 2025 ini terlambat sebenarnya. Maka saya mendukung. Tapi ada syaratnya, ada catatannya, nggak boleh sejarah itu ditulis monoponik. Sejarah harus ditulis poliponik. Ya, poliponik. Kenapa? Karena sejarah harus merangkum berbagai perspektif, berbagai suara, ya, suara-suara pinggiran. Sejarah selalu dinilai milik penguasa. Kenapa his story? Karena memang para pelakunya rata-rata laki-laki. Ya, para pemenang perang itu pemimpinnya laki-laki. Jadi sehingga dia yang menuliskan. Mereka di dunia nggak tahu kalau ada Laksamana Malahayati, ya, yang menusuk rencongnya ke dadanya si Cornelis Daudman. Perang duel 1 lawan 1 yang Malahayati ini memimpin 2000 janda ya, yang disebut batalionnya itu Inong Bale gitu. 2000 orang dipimpin sama Malahayati. Nah, cerita ini menjadi legenda di Eropa ya. Bagaimana seorang Eropa dikalahkan oleh seorang perempuan dengan pasukannya janda semua. Dan ini menurut saya sangat heroik ya, gitu. Dan itu kalau difilmkan lebih keren dari Marvel. Ini menarik gitu. Sekali, Mon, Kang. Kalau kita belajar sejarah, kita tahu sejarah, kita akan tidak pernah kehilangan tujuan atau arah ya kan. Pertanyaan penting sekarang bagi generasi anak-anaknya Mona, ya mereka mungkin tingkat literasi sejarahnya kurang karena media, khususnya media sosial, jarang kemudian yang mengangkat hal-hal yang membawa sejarah. Padahal tokoh-tokoh sejarah bangsa kita nggak usah terlalu jauh deh ya kan. Ya di era perjuangan fisik menjelang kemerdekaan itu banyak nama-nama yang bisa kita jadikan idola atau teladan. Yang tidak kalah dengan tokoh-tokoh di Marvel gitu kan dan sebagainya. Terus tantangan ke depannya apakah akan semakin hilang atau bagaimana tugas kita seharusnya menjaganya? Ya, itulah sejatinya bagaimana kita memaknai sejarah. Ya, tadi kenapa atau bagaimana sejarah itu yang benar ditulis, saya lupa ada 3.
Yang pertama, penulisan ulang itu harus berdasar pada arsip sejarah yang kemudian dilihat kembali. Nah, apakah Bang Fadli dengan Kemendikbud dengan timnya pada saat penulisan ini melakukan itu? Nah, maka proses 3 bulan atau proses 6 bulan ini nggak akan cukup. Ya, jadi meriset ulang melalui arsip. Kemudian yang kedua, mewawancara ulang para pelaku sejarah atau saksi atau keturunan yang masih hidup. Dan yang ketiga adalah observasi lapangan. Banyak situs sejarah yang hilang, yang hancur. Yeah. Nah, melihat sejarah hari ini dengan cara yang sekarang ini, saya kira memang generasi muda ini harus kemudian diorientasi kembali cara pandang mereka terhadap bangsa dan negara, terutama cara melihat sejarah. Kenapa anak-anak tidak makin kenal dengan sosok-sosok yang punya nilai, yang punya teladan yang bisa kita teladani? Ya karena mereka tidak belajar sejarah, atau bahkan mungkin karena mereka tidak diberi informasi atau pengetahuan sejarah. Sejarah dihilangkan dari sekolah misalnya. Iya kan, direktorat sejarah dibubarkan. Dan juga yang paling parah itu, selama 80 tahun kita merdeka, yang kita lakukan panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Kan itu yang saya bilang tadi, tidak makin mengenali para pahlawan. Mungkin para pahlawan hari ini menangis melihat Mbak Mona, Mas Doni dan anak-anaknya merayakan Hari Kartini dengan lomba gede-gedean sanggul dan pakai kebaya. Iya. Enggak ada hubungannya itu. Iya. Bukan itu yang diperjuangkan Kartini. Oke, artinya penulisan sejarah itu butuh waktu karena harus mengumpulkan berbagai perspektif Data. dari berbagai kelompok dan Rekaman. golongan dan daerah juga ya. Kemudian itu harus dirangkum menjadi satu sejarah yang utuh, kemudian bisa dimaknai oleh generasi muda di masa yang mendatang ya. Jelas. Bang Fadli mengatakan tidak ada bukti yang konkret tentang pemerkosaan massal. Ya memang tidak ada perempuan kemudian diperkosa rame-rame, tidak ada. Tapi banyak perempuan di masa itu yang diperkosa satu-satu kan di rumahnya masing-masing. Ya kan, dan tidak ada yang merekam, tidak ada CCTV, tidak ada videonya kan. Maka korbannya itu kan banyak sebenarnya. Nah, Menteri Fadli John tidak salah menurut saya. Karena yang salah itu kita tidak bisa menyajikan fakta. Karena kita harus berdasarkan arsip. Sejarah itu berdasarkan arsip, bukan dengan berdasarkan kata orang. Baik, jadi sejarah walaupun itu kelam tetap harus dicatat. Kemudian generasi kita juga harus mengetahui apa yang terjadi sebelumnya ya. Betul, kita harus belajar dari sejarah. Betul. Iya kan? Dan karena memang katanya Mbak Mona, Mas Doni, faktanya hari ini kita nggak peduli sejarah. Ya, yang peduli sejarah mungkin sebagian orang, segelintir orang, atau mungkin hanya kita komunitas historia Indonesia. Jadi apa kaitannya Kang Asep sejarah dengan masa depan bangsa kita ini? History is the link of the future. If you know history, you will know the future. Oke. Kang, sebentar Kang. No history, no future. No history, no future. Betul sekali. Tapi sepertinya kita harus lihat dulu di lapangan, Kang. Apa yang terjadi, suasana kemeriahan menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan kita di sekitar istana. Tapi kita agak bergeser sedikit di sekitar patung kuda, ya, patung kuda. Tahu nggak nama lengkap patung kuda itu apa? Patung 8 kuda karena jumlahnya ada 8. Kalau 8 mah naga kali ya. 9 Itu naga. 9. 9 ya. Patung kuda Arjuna Wijaya. Ya, nah di sana ada jurnalis kita, ada Emir Hamzah yang akan melaporkan bagaimana situasi terkini di sekitar kawasan patung kuda Arjuna Wijaya. Emir, selamat pagi. Selamat pagi Emir. Ada apa saja yang menarik yang bisa Anda laporkan dari sekitar patung Arjuna Kuda Wiwaha? Patung kuda Arjuna Wijaya. Ya itulah ya, silakan Emir. Emir lagi meminggirkan kudanya sepertinya. Parkir dulu ya. Kalau begitu kita boleh lanjut dulu ke Kang Asep. Oke, kita balik ke Kang Asep lagi. Silakan, Kang Asep. Tadi kita sempat terpotong ya. Seperti apa sebenarnya sejarah itu menjadi cerminan masa depan bangsa? Apa yang bisa kita gali dari sejarah untuk kepentingan pembangunan bangsa? Simpelnya sih saya hari ini itu karena saya di masa lalu. Saya bisa seperti sekarang ini karena orang tua saya di masa lalu memperjuangkan saya. Saya bisa seperti sekarang saya hari ini karena saya berjuang untuk saya di masa lalu itu. Jadi saya hari ini berkat masa lalu. Nah, saya hari esok, saya di masa depan itu
berkat perjuangan saya hari ini. Jadi kalau hari ini kita nggak ngapa-ngapain, jangan berharap ada hari esok. Kalau hari ini cuma rebahan, jangan pernah bermimpi esok ada kemajuan. Dia akan rebah terus-terusan, rebah abadi maksudnya. Makanya gitu kan. bangkit lah ya. Kalau hari ini kita makan yang sop kambing, ya besok kita akan kolesterolan, kan begitu. Ya, Nah, kalau hari ini kita sop kambing. Tadi kita bahas coto soalnya pagi-pagi. kalau kita hari ini akses konten di TikTok, di sosmed yang sepele-sepele, maka otak kita pun akan sepele. Sepele, setuju. Gitu. Oke, dan sekarang media sosial tadi melanjuti apa yang disinggung oleh Doni ya. Sekarang generasi Gen sudah sampai Gen apa? Alpha ya. Gen Alpha. Gen Alpha ini kan sudah ada akses ya ke gadget, gawai, kemudian ke media sosial. Nah, di sana kan kebanyakan isinya juga adalah konten hiburan, kemudian mungkin juga dari mereka tidak terbiasa membaca buku sejarah, mereka lebih menyukai permainan gadget, games dan lain sebagainya. Ya, konten yang sangat cepat sekali ya, sehingga tidak bisa mendalam gitu. Nah, bagaimana menarik mereka semua itu agar lebih tertarik mempelajari sejarah? Ya, seburuk apapun film merah putih gitu ya, One for All saya belum nonton, tapi ada sedikit tujuan yang positif di situ. Ya, gitu harus ya. diapresiasi. Harus diapresiasi. Sekecil apapun itu niat mereka ya. Walaupun kita nggak tahu anggaran dari mana gitu ya, mereka bisa dapat uang sebanyak itu. Nah, tapi justru negara ini lupa terhadap concern tadi, bagaimana menyajikan atau mengisi kekosongan ruang-ruang itu yang ada di sosial media. Negara sibuk dengan kebijakannya, ya, yang katanya pro rakyat gitu, tapi negara lupa sesungguhnya asupan sehari-hari anak-anak kita, ya, soal pendidikan salah satunya, ya, soal bagaimana asupan yang justru ini akan melanggengkan bangsa di masa depan, gitu loh, ya, pendidikan tadi, gitu ya, ini yang dilupakan. Indonesia masih tetap ada kan? Betul, kalau kita berharap Indonesia ada di masa depan itu, ya anak harus diisi apa? Diisi kepalanya. Ya, supaya orientasi kan gini, isi kepala orang Indonesia dari Aceh sampai Papua tuh harus terus disamakan. Visi, misi, definisi, konsepsi tentang Indonesia. Saya kerap bertanya, apa visi Indonesia? Banyak yang nggak bisa, Mas Don, Mbak Mona. Visi Indonesia itu apa? Nah, Persatuan. Persatuan? Iya. saya tidak menyangka akan ditembak dengan pertanyaan ini. Iya, ini menyadarkan saya bahwa saya Oke, ternyata... pemirsa, saya ambil alih ya. Aduh, jangan. Oke, Tapi bener nggak? sebentar. Ya, Belum. ini bahaya bagi profesi kita ya. Ya, sebelum Kang Asep terlihat sangat mendominasi kita balik lagi ke Emir Hamzah ya. Bahaya ini soalnya.